Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Muzamil Asmi, NIM 221020129. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Etika Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 1. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Prinsip-prinsip ergonomi diterapkan dalam desain tempat kerja dengan cara mengatur posisi dan tata letak peralatan kerja agar sesuai dengan postur tubuh manusia, menyediakan kursi yang mendukung punggung, menggunakan meja yang dapat disesuaikan dengan tingginya, serta memastikan pencahayaan yang cukup dan tidak menyilaukan. 2. Sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja, yaitu 1. Penggunaan kursi tanpa dukungan punggung yang menyebabkan sakit punggung. 2. Meja kerja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang menyebabkan ketegangan pada bahu dan leher. 3. Pencahayaan yang buruk menyebabkan ketegangan mata dan sakit kepala. Jelaskan apa itu antropometri dan bagaimana cara kerjanya. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari ukuran dan proporsi tubuh manusia. Cara kerjanya dengan mengukur berbagai bagian tubuh manusia seperti tinggi, berat, panjang lengan. 4. Berikan contoh aplikasi antropometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. 1. Desain kursi dan meja yang sesuai dengan tinggi pekerja. 2. Desain alat-alat yang sering digunakan agar sesuai dengan ukuran tangan pekerja. 3. Penataan ruang kerja agar aliran udara dan pencahayaan optimal sesuai dengan kebutuhan pekerja. 5. Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan antropometri? Kelebihannya yaitu 1. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja. 2. Mengurangi resiko cedera. 3. Meningkatkan produktivitas pekerja. Kekurangan membutuhkan biaya tambahan untuk pengukuran dan analisis. 2. Tidak selalu mudah diaplikasikan pada populasi yang memiliki variasi ukuran tubuh yang besar. 6. Jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, adalah studi untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan dikelola dengan baik. 7. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam penyusunan AMDAL. 1. Penapisan screening untuk menentukan apakah proyek memerlukan AMDAL. 2. Pengumpulan data dan informasi mengenai lingkungan awal, scoping. 3. Evaluasi dampak lingkungan, impact assessment. 4. Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan, RKL, dan rencana pemantauan lingkungan, RPL. 5. Penyusunan laporan AMDAL dan konsultasi publik. Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? 1. Dampak terhadap kualitas udara dan air. 2. Dampak terhadap flora dan fauna. 3. Dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. 4. Resiko kecelakaan dan bencana alam. 9. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan berbagai industri. 1. Helm pelindung untuk melindungi kepala. 2. Kacamata pelindung untuk melindungi mata. 3. Sarung tangan untuk melindungi tangan. 4. Masker atau respirator untuk melindungi saluran pernapasan. 5. Sepatu keselamatan untuk melindungi kaki. 10. Bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Kualitas standar APD diukur dengan memeriksa kesesuaian dengan standar keselamatan nasional atau internasional, melakukan uji ketahanan dan keandalan, serta memastikan kenyamanan dan kesesuaian penggunaan oleh pekerja. Evaluasi juga melibatkan pemeriksaan sertifikasi dan label standar keselamatan pada produk APD tersebut. Untuk itu sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.